Bapak Ibu Saudara, senang berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara pada pagi hari ini dalam program Suara Kasih. Pada pagi hari ini kita belajar firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal 6. 1 Korintus pasal 6 ayat 9 sampai 11. Ayat 9 sampai 11 demikian firman Tuhan. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat, orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu, tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah kita. Bapak Ibu Saudara, pada pagi hari ini firman Tuhan datang kepada kita berbicara tentang suatu sikap orang dahulu atau manusia dulu, orang pemburi, orang berhala, pezina, banci. Mereka itu tidak akan pernah mendapat dalam kerajaan Allah. Karena Bapak Ibu Saudara, terang dan gelap tidak akan bisa bersatu. Manusia dulu kita, mungkin kita belum percaya kepada Yesus, atau kita masih setengah-setengah mengikuti Yesus, atau kita hanya ikut-ikutan beriman kepada Yesus. Makanya kita masih hidup dalam dunia ini. Orang-orang kita masih hidup di dalam orang-orang yang belum mengenal Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara, orang yang tidak mengenal Allah, sikap-sikap mereka seperti ini: penyembah berhala, orang cabul, pemburi, pencuri, kikir, pemabuk, pemfitnah, penipu. Firman Tuhan berkata tidak akan pernah mereka dalam mendapat kerajaan Allah. Tegas sekali Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang hidup tidak mengenal Tuhan, pasti mereka tidak akan pernah mendapat kerajaan Allah. Karena hasil dari buah karakternya, hasil dari perilakunya, hidupnya sangat jauh dari firman Allah, sangat jauh dari kebenaran Allah. Tapi Bapak Ibu Saudara, ketika Bapak Ibu Saudara bertobat, lahir baru, memberikan hidupnya kepada Tuhan sepenuhnya, sehingga Bapak Ibu Saudara beriman kepada Dia, identitas Bapak Ibu Saudara bukan lagi orang dahulu, bukan lagi orang yang tidak mengenal Tuhan. Identitas Bapak Ibu Saudara beralih kepada orang benar, orang yang disucikan, orang yang dikuduskan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, orang yang dikuduskan, disucikan, kita punya status sudah berbeda. Status kita dibenarkan Allah, status kita dikuduskan Allah. Sehingga kita sebagai orang percaya, ketika kita sudah status kita berubah, beralih kepada kebenaran, pasti kita mempunyai karakter yang rendah hati, karakter yang cinta Tuhan. Jangan bilang, kalau kita sudah bilang saya sudah lahir baru, saya sudah bertobat, tapi Bapak Ibu Saudara tidak mau menghasilkan buah-buah kebenaran, masih sombong, masih angkuh, masih tidak peduli dengan orang lain, itu bicara karakter Bapak Ibu Saudara yang belum bertobat. Jadi Bapak Ibu Saudara, status kita sudah dibenarkan, tapi terkadang karakter kita yang belum dibenarkan, karakter kita belum kita bereskan. Mari kita latih karakter kita menjadi pribadi yang rendah hati. Itu sebabnya Tuhan izinkan begitu banyak masalah dan tantangan dalam hidup ini, supaya kita menjadi pribadi yang rendah hati, menjadi pribadi yang taat dan setia kepada Tuhan. Sehingga karakter yang masih angkuh, yang masih sombong itu Tuhan kikis pelan-pelan, supaya kita merendahkan dan tunduk kepada Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari, status kita sudah dibenarkan, karakter kita juga harus menjadi benar. Status kita sudah dikuduskan, mari kita hidup dalam kekudusan Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara, orang yang sudah mengenal Tuhan pasti menghasilkan buah kebenaran. Orang yang sudah hidup dalam Tuhan, dia akan menjadi membawa damai dimanapun dia berada. Mari tinggalkan kehidupan yang dulu, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Mungkin kita dulu sama seperti ayat 9 dan 10 ini, pencuri, pemabuk, pemfitnah, penipu. Mereka tidak akan pernah mendapat dalam kerajaan Allah. Tapi kita beralih kepada kehidupan yang kekal, beriman kepada Yesus. Ketika sudah beriman kepada Yesus, ada lahir baru, ada pertobatan, dan kita hidup baru di depan Tuhan. Kita dibenarkan, dikuduskan, disucikan, sehingga kita layak di hadapan Tuhan. Jadi Bapak Saudara, status ini harus penting. Kita sudah dibenarkan, tapi juga kita jangan lupa karakter kita juga harus diubahkan. Karakter yang rendah hati, karakter yang taat dan setia, sehingga kita menjadi pribadi yang diberkati Allah setiap hari. Shalom.